Ya, kita sekarang sedang berada di rumah pengasingan Bung Karno di ND. Kita akan melihat nanti masuk ke dalam. Tahun 34 hingga 38, Presiden pertama Republik Indonesia waktu itu masih belum presiden ya. Beliau dibuang di sini selama 4 tahun lebih, tinggal bersama orang ND, tinggal bersama masyarakat ND selama hampir 5 tahun, 34 hingga 38. Bergaul sama pastor dan lain-lain. Kita akan masuk ke dalam. Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur merupakan tempat sejarah bagi kemerdekaan Indonesia. Pulau Flores menjadi tempat pengasingan bagi sang proklamator Insinyur Soekarno. Soekarno diasingkan di ND pada 1934 atas perintah Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, De Jong. Saat ini, rumah pengasingan yang didiami Soekarno selama 4 tahun itu berlokasi di Kampung Ambu Gaga, Kelurahan Kota Raja. Khalifah dari SD? SD Impres Dona 3. Dona 3. Ini pertama kali datang ke situ Bung Karno? Pertama kali, apa yang dilihat? Lihat cerek, dulang, kamar tidur Bung Karno, kamar tidur mertua Bung Karno, dan anak angkat. Anak angkat Bung Karno. Sudah sempat minum air sumur? Sudah. Siapa tuh Bung Karno tuh? Presiden. Presiden pertama. Ibu gurunya ada? Ada. Mana ini? Ibu guru ini buat beli permen ya? Ini buat beli permen ini 200 ya. Terima kasih banyak. Siap. Kami lihat ke dalam dulu ya. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Saya sekarang sedang berada di rumah pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira. Sejak tahun 1934 sampai 1938, Bung Karno, presiden pertama kita, dibuang oleh kolonialis Belanda ke ND. Saat itu ND ya kota kecil yang tidak diperhitungkan dalam hitungan orang Belanda. Dia diasingkan, beliau di sini 4 tahun lebih, bergaul, minum air dari air ND, kemudian tinggal bersama orang ND, benar-benar di kawasan ini nih, dan kemudian merumuskan Pancasila yang pada akhirnya ditetapkan sebagai ideologi bangsa kita. Dengan Pak Safrudin, saya sekarang, beliau adalah penjaga di rumah pengasingan ini. Sudah berapa tahun jaga di sini? Saya sudah kurang lebih 20 tahun, Pak. Wow, ini orang hebat nih. Aduh, terima kasih nih. Ini kan gimana pengunjung satu hari berapa rombongan? Alhamdulillah setiap hari pasti tamu, setiap hari pasti datang. Kadang-kadang rombongan anak sekolah. Soalnya sore kan ada proyek Pancasila kan, makanya kebanyakan anak sekolah biasa kedatangan. Bahkan tamu-tamu luar juga dari luar negeri, tamu-tamu wisatawan asing, wisatawan domestik pasti ke Inde, salah satunya ke situs rumah pengasingan Bung Karno. Ini sudah kayak tempat wisata sejarah ya? Betul sekali, Bapak. 20 tahun. 20 tahun lebih. Pak Safrudin, benar-benar masih ada kaitan dengan dulu misalnya kakek nenekmu pernah. Kakek dulu sahabat dekat Bung Karno, termasuk murid pemain dramanya Bung Karno. Pemain tonil. Iya, pemain tonil. Kakek langsung? Iya. Kakek siapa boleh tahu? Abu Bakar Damu. Abu Bakar Damu, kakekmu langsung. Kakek. Keren, Safrudin. Dan kamu 20 tahun sudah mengabdi di sini. Bertemu banyak orang dong? Pasti. Siap presiden yang pernah ke sini misalnya? Presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi Presiden pernah. ketujuh. Ya, paling presiden-presiden ketiga, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat pasti ke sini. Sering ya? Akan sering bertemu. Kemarin di hari lahir Pancasila cukup banyak pejabat ke sini? Alhamdulillah cukup banyak pejabat. Cukup banyak ya? Ya. Dan melihat semua di sini. Ibu Megawati. Oh, mantan Bung Karno ya. Beliau juga mantan presiden juga. Yang kelima. Pak Safrudin benar-benar orang ND sini ya? ND asli. ND asli kita. Iya. Boleh nanti tunjuk, ini lukisan apa nih? Ya, ini lukisan tangan Bung Karno pada saat Bung Karno diasingkan 4 tahun. Bung Karno kegiatan melukis, membuat drama, bermain biola, sering berdialog dengan masyarakat ini dulu. Nah, salah satu hasil karya Bung Karno lukisan tangan Bung Karno pada tahun 1935. 1 tahun setelah berada di ND. Dan indah sekali lukisan ini. Betul sekali. Soalnya Bung Karno masih darah Bali. Darah Bali, betul. Betul, ya. Dan beliau tuh benar-benar seniman. Betul. Hebat ini, Pura Bali. Ya. Dilukis di tahun 1935. Dan ini asli ya? Asli. Bukan replika atau apa? Bukan, asli. Wah, ini orang bisa bayar miliaran rupiah nih. Harus dijaga nih. Betul. Bang Safrudin. Salah satu aset negara. Iya, aset negara nih. Oke, kita. Situs ini salah satu situs yang masuk tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya. Bisa Ini juga diceritakan? ruang tamunya Bung Karno, yang pernah Bung Karno bersengkraman bersama keluarga, bersama tamu-tamu, disinilah. Ini asli benar-benar. Asli. Dari dulu Meja pakai marmer meja. sama kursi rotan itu asli, betul. Oh, Itu asli. cantik. Makanya dikasih kaca supaya tamu-tamu tidak bisa duduk lagi. Iya, benar. Waduh, ini orang juga berani bayar miliaran rupiah Betul nih. sekali.
untuk mendapatkan tuahnya sebagai seorang berkarismatik ala Bung Karno. Nah, kalau Bung Karno mau istirahat, mau tidur di ruang sebelah. Di ruang tidur ini ya, nggak boleh masuk ya? Iya. Ini Jadi salah bisa satu ngambil ruang gambar. tidur Bung Karno bersama Ibu Inggit. Ibu Inggit. Di dalam ruang ini hanya penambahan kelambu, spray, bantal, dan kasurnya disesuaikan pada masa Bung Karno pada waktu itu digunakan kelambu, bantal, Iya, kasur. zaman itu Ya. memang. Setelah direnovasi, penambahan. Tapi yang lain tuh benar-benar Ya, asli. kalau yang asli itu ranjang, lemari, dan gantungan baju. Wah. Kalau foto-foto yang itu berarti foto-foto suasana. Ya, ini foto-foto suasana pada masa Bung Karno di Inde. Termasuk juga foto-foto yang di sini, dipajang sini salah satu Iya. foto kenang-kenangan Bung Karno bersama pemain tonil, bersama keluarga, selama pengasingan. Kita menuju ke ruangan sebelah, yaitu ruang tidur ibu mertua dan anak angkatnya beliau. Yang ini ya? Ya, ruang tidur bersama Ibu Inggit, ruang tidur bersama keluarga, istri mertua, di sini ya. mertua dan anak angkatnya di sini, persis dengan kamarnya Bung Karno, tampan-tampan yang lain. Nah, itu Kecil juga salah sebenarnya. satu lampu minyak yang pernah dipakai Bung Karno untuk penerang ruangan. Ada tongkatnya Bung Karno juga, Pak. Tongkat Bung Wah, Karno, ini yang ya. membuat beliau gagah ini. Satunya motif monyet untuk dalam kota dan satu motif polos untuk luar kota. Oh, jadi motif monyet pakai kalau beliau lagi Ya, di sekitar dalam Ende. kota. Kalau ini pergi ke mana-mana. Oke, jaga. Nah, di ruang-ruang belakang itu ada dapur, WC, kamar mandi yang pernah dipakai Bung Karno, dan ada sumur tua yang pernah dipakai Bung Karno sebelum Bung Karno diasingkan. Sumurnya sudah ada. Berarti umur sumur ini sudah. Sudah tua sekali. Sebelum Bung Karno diasingkan sampai sekarang. Wow. Sebelum Bung Berarti Karno sebenarnya diasingkan. rumah ini sebelum Bung Karno itu rumah orang Ende. Ya, rumah dibeli orang sama Ende. Belanda. Ini pemilik pertama rumah ini tuh Bapak Haji Abdullah Ambuwaru. Haji Abdullah Ambuwaru, pemilik pertama. Ini yang punya rumah sebelah. Oke. Kakek mereka dulu yang punya rumah. Mungkin Bung Karno sudah berkomunikasi dengan Bapak Haji, mungkin secara itu entah hibah atau dikasih kontrak dulu kan. Oke. Pada saat beliau diasingkan itu. Karisma sebuah tempat yang pernah ditinggali orang hebat itu memang beda ya. Betul. Mas Rudi ngerasakan kan? Rasa. Bahwa wakanga kosaon Betul. kalau bahasa Indonesia ya, itu terasa di Aura. sini. Auranya. Benar-benar. Auranya pasti ada. Soalnya kita sekarang menyambut bulan Bung Karno, apa sekarang ini lahirnya Bung Karno 6 Juni. Bertepat Betul, dengan 1 lahirnya Juni Bung- Pancasila, 6 Juni lahirnya. Bung Karno. Nanti ada acara di sini. Tidak ada. Semacam bikin lilin apa gitu. Tidak ada. Nggak ada ya. Siap. Mungkin tanggal 21 mungkin lah wafatnya Bung Wafatnya? Karno, ya. Benar-benar Soalnya bulan ini kan Juni. masih bulan-bulannya Bung Karno, bulan Juni ini, Pak. 1 Pancasila, Ya, 6 6 hari lahir, lahir, 21 21 wafatnya beliau. Jadi dulu Bung Karno mengambil air dari sumur ini. Sumur ini ada sebelum Pak Bung Karno tiba di sini. Jadi ini bayangkan jangan umurnya udah 100 tahun ini. Ya, saya membayangkan pasti sudah 100 tahun. Dan sekarang 2024. Ya, oke. Kita minum. Segar benar, real nih. Real ini aqua di Jakarta kalah nih, jernihnya. Saya tidak pernah bosan untuk minum. Ini kayaknya sudah 5 apa 6 kali nih. Karena memang ya, kapan lagi minum air yang pernah diminum oleh orang sehebat Bung Karno. Hanya ada di Ende, kota Pancasila, kota Bung Karno. Yuk kita lihat buku-buku. Kita akan beli buku. Ini apa ini, Sarudin? Itu prasasti, Pak. Setelah Oh, yang waktu direnovasi ya? Pak Budiono yang meresmikan. Iya, betul. Renovasi ini kan programnya Pak Budiono. Iya. Kerjasama dengan Yayasan Ya, ini Edu Flores. Anda Flores yang Pak Ignas Kleden. Oh, Kan sudah berarti meninggal ya? iya, orang hebat itu. Kami ikut bantu di proses pemakaman dan Oh iya, di Jakarta ya. di Jakarta.
Ini buku bagus semua nih, saya beli banyak nih. Nih nggak ada. Ini seri Pak. Iya, saya beli semuanya serinya. Ayo Pak, ambil. Aku terkenang Flores mau beli. Ini saya beli banyak nih. Ini nih, Paul An punya nih. Buku hebat nih. Ini coba. Ini juga, ini sudah tadi. Ngambil. Ini juga. Ini sesuai dengan konten podcast orang kita. Dihitung deh. Ini kita beruntung nih, teman-teman pemirsa podcast orang kita, buku berkaitan dengan NTT. Pada Ngada, Nagekeo, Ende, Lio, Bajawa, Manggarai, semua ada sini. Saya sedang bersama Mas Puji, seorang dari Surabaya, Surabaya, yang berkali-kali datang ke Ende dan suka mampir. Ya. Kenapa? Merasa pentingkah atau seperti apa di sini nih? Mungkin semua orang tahu ya. Perjuangan zaman dulu, terutama perjalanan hidup Bung Karno sampai beliau diasingkan oleh Belanda ke Ende ya. Saya tidak bisa membayangkan tahun 1938, tahun 40 kondisinya seperti apa. Betul. Jadi beliau diasingkan di sini ya, kita sebagai warga bangsa ya sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, kalau ke Ende ya singgah ke rumah pengasingannya ini. Tidak bosan-bosan? Oh tidak. Saya selalu senang. Selalu senang. Iya, saya Minum udah 2 air. kali loh. Tadi malam saya ke sini. Wih, sekali datang bisa 2 kali. Tadi malam saya ke sini cuma sudah tutup ya. Tutup. Terus datang lagi ke sini. Wih, keren Mas Puji. Minum air lagi tadi? Iya. Selalu minum? Saya tiap kali ke sini, saya sempatkan itu ada pompa ya. Pompa. Saya timba, saya taruh di ember wudhu, saya wudhu, bismillah, niatnya baik, nanti saya minum. Dan memang segar kan airnya? Iya, segar. Sesuatu yang ajaib ini. Ajaib. Ini kan daerah pantai ini. Pantai. Tapi airnya tawar, segar. Tawar. Tadi saya dengar lebih dari air mineral ya. Iya, Iya. Benar kan, Boy? Iya, segar. Puji. Ini saya masih rasa segar. Iya. Tadi saya wudhu, cuci muka, terus minum. Apa yang Mas Puji melihat dari sosok Bung Karno yang patut kita teladan? Kalau Bung Karno ya, itu saya tidak ragu lagi itu jiwa nasionalismenya. Dia begitu berjuang demi Indonesia, kemerdekaan Indonesia, kemajuan Indonesia. Dia resiko apapun dia siap hadapi. Diasingkan di mana-mana, di penjara, di ini dia siap. Kita pun harus sama ya. Luar biasa. Jiwa nasional, cinta tanah airnya luar biasa. Keren, Mas Puji. Mas Puji apa? Pengusaha? Saya di bidang konstruksi. Wah. Di konstruksi. Kemudian kita ada kegiatan di Nagekeo. Nagekeo. Jadi ini sudah Mampir ke 2 sini. kali. Bulan kemarin saya ke sini juga mampir juga. Cuman lewat saja di depan karena malam. Terus ini juga lagi ke sini. Merasa ada kekuatannya memanggil. Apa ya? Saya sangat menghargai Bung Karno. Jadi ini perjalanan hidupnya ya, mumpung kita di Ende ya kita harus singgah. Siap. Luar biasa. Thank you Mas Puji, semoga sukses dan kita dapatkan aura-aura leadershipnya beliau ya. Ya, siap. Kalau kami orang ini bilang wakanganya itu kayak wibawanya, karismatiknya. Ya, luar biasa. Seorang Bung Karno tuh kita bisa dapatkan lah dengan kita sering datang ke sini, minum air yang sama. Karena kita belum bisa sukses untuk di karir apapun, saya yakin itu. Amin. Benar ya Mas Puji ya? Oke. Sukses selalu di usaha konstruksinya. Selamat. Amin. Semoga lancar-lancar semua. Amin. Thank you Mas. Oke, siap. Pemirsa podcast orang kita, saya masih berada di sini di rumah pengasingan. Rumah ini sejak kami kecil, saya waktu dulu SMP Negeri 2 Ende, saya kebetulan tinggal dekat sini juga, sering lewat. Kadang-kadang dulu waktu saya SMP, kalau ada turis-turis yang datang ke Ende, kami disuruh oleh guru bahasa Inggris kami, belajar bahasa Inggris langsung praktek, kami ngantar, jadi guide kecil-kecilan lah, kami ngantar turis-turis datang ke sini. Itu pertama kalinya di tahun 91, saya kelas 1 SMP, saya minum pertama kalinya air sumur dari Bung Karno, lalu kemudian waktu saya masuk seminari juga sempat datang. Tadi kayak kali ke-5 tuh kali ke-6 saya minum. Jadi ini sempat direvitalisasi sekitar tahun 2013 oleh Yayasan Ende Flores yang dipimpin langsung oleh Bapak Wapres Budiono. Ketuanya waktu itu yang terlibat almarhum mendiang Dr. Ignas Kleden, Dr. Irianto Jou. Cukup banyak orang-orang Purbalingga yang terlibat melakukan revitalisasi terhadap situs Bung Karno ini. Nanti juga kita akan lihat di Pohon Sukun di sana, di Immaculata di dekat katedral.
Kalianus Nusanipa. Kalianus. Iya, Nusanipa. iya. Nama benar tidak? Nusanipanya ini. Saya berani mengatakan berarti itu benar. Baranuri ini pahlawan lokal asal Kabupaten Ende, karena di Ende ini kan ada dua suku besar. Betul. Ende dengan Lio. Ende identik pahlawan lokalnya Baranuri, dan memang saya belum mempelajari lebih dalam referensi tentang Baranuri. Tapi sejauh yang saya wawancara, Baranuri ini beliau itu ahli strategi perang. Mereka kolaborasi tidak dengan Marilonga yang dari Lyon? Saya pikir kolaborasi, karena dua pahlawan ini kan pasti ada keterikatan mereka berdua. Kalau beliau ini kan Marilonga dari Datu Keli, Batunggere, beliau lebih kepada kekuatan fisik. Jadi beliau tuh bisa secara fisik menahan segala macam senjata tajam, bahkan ada istilah yang dijuluki beliau tuh Aibere Iwasele. Aibere Iwasele. Iya. Marilonga Topodoga. Marilonga Topodoga, Aibere Benar-benar Iwasele. itu kebal. Ya, memang beliau memang benar-benar sakti. Sakti. Iya, beliau memang benar-benar sakti. Itu Ini- Mbak Isak Kurdoko. Ini yang dari Beliau dari Saburai Saburai Jua. Jua. Ya, memang saya juga belum mempelajari lebih dalam tentang beberapa pahlawan lokal. Tapi beliau ini pernah jadi menteri di era Bung Karno, dan beliau itu sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Gitu, ya. Ada beberapa pahlawan lokal, karena di NTT ini kan setiap daerah kan dia punya pahlawan lokalnya. ini masing-masing. Mutang Rua dari Manggarai. Dia punya kemampuan hampir mirip-mirip dengan Mirip-mirip ya? Marilonga. Topodoga. Topodoga. Mereka itu Aibere Iwasele itu artinya air mau kayak walaupun apapun. banjir sekuat apapun itu masih bisa dihadang. Keren. Ini Teka Iku dari Kabupaten Sika. wah ini ya juga jago ini. Kalau Ya, berdasarkan cerita. dan saya dengar dari orang Maumere asli itu beliau ini anak pungut dari bapaknya yang bernama Iku, kalau saya tidak salah ingat. Jadi dia dipungut oleh bapaknya lalu diangkat menjadi anak angkat. Ini Kalau ini Herman Fernandes, beliau ini mantan pemain timnas nasional sepak bola, Oke. lalu mantan dokter, mantan Bupati Flores Timur, dan mantan Gubernur NTT. hebat ya. Dan sudah ditetapkan jadi pahlawan ya. Oh, saya belum tahu persis. prosesnya. Ya, Tapi di mata orang NTT mereka ada pahlawan. pahlawan persis Oke. itu. Karena bagaimanapun Oke. mereka punya jasa besar terhadap daerah Daerah kita. masing-masing gitu. Kamu asli mana? Asli Ende, Ende mana? Ende Lio, Wolowaru, Wah, orang Pulau Baru Sama Kasianus tadi? Kalianus, Kalianus Nusanipa ya. Itu real Nusanipanya itu. Sering. Keren banget bapak mamamu kasih nama. Nah itu dia, saya juga bingung. Hebat. Ke Selasar Soekarno, relief Napaktila selama beliau di Ende, mulai dari beliau tiba pertama kali di Pelabuhan Ende. Nah, Pelabuhan Ende sekarang itu sudah berganti nama menjadi Pelabuhan Bung Karno. Sudah Iya, itu diresmikan 1 Juni 2013 oleh Wakil Presiden Pak Budiono berserta almarhum Pak Taufik Kemas, sekaligus taman ini. Dulunya taman ini kan taman remaja. Betul. Lalu diubah nama menjadi Taman Renungan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 2013. berarti pelabuhan yang itu tuh pelabuhan Bung Karno sudah. Iya. Dengan lapangan Perse menjadi lapangan Pancasila. Taman Pancasila. Ini kantor dinas pariwisata, bangunan masih asli. Ini dulu tempat di mana ketika Bung Karno tiba, beliau melapor diri di tempat ini. Ya. Ini napak tilasnya benar ya. Napak tilaknya. Ya. Beliau lapor diri. Lalu pengasingan tadi. Perwira. ini sebetulnya sejauh yang saya coba wawancara beberapa orang sebelum mereka menempati rumah yang sekarang itu, beliau tinggal sementara di rumah sakit lama dulu yang menjadi puskesmas Kota Ratu. Ratu tuh. Dulu menempati sekitar 2 atau 3 malam di situ sebelum mereka mendapat Sebelum ke yang Iya. Ambuwaru tadi. Ambuwaru itu. Ini kantor PM, kantor tempat di mana Bung Karno dilakukan serah terima tahanan. Oke, Di kantor ini. Setelah melapor diri, beliau jemput keluarga lalu serah terima tahanannya di sini. Ya. Nah, ini yang tadi Ini Jalan relief Perwira. rumah pengasingan. Ini relief dengan 2 orang pastor asal Belanda, Pater Heiting dan Pater Boma, yang memang mungkin secara intelektual beliau sangat sepadan dengan Bung Karno. Jadi selama di ND kan dia dikekang aktivitas politik, dan hanya di SWD yang dia dengan leluasa bergaul, berdiskusi, membaca buku, mendengar berita, karena di sana akses internasional ke luar negeri itu cukup lancar. Jadi dia merasa cocok dengan Iya. imbang ya secara pemikiran. Secara intelektual mungkin sepadan, Sepadan, karena beliau ini juga seorang pastor ya yang sedang menyebarkan misi agama. Mereka pasti ngobrol dalam bahasa Iya, Belanda ya. pasti itu. Ini Ini relief gereja katedral, ini masjid Arabita. Ini masjid juga yang menjadi sejarah juga, dan karena selama Bung Karno di ND kan beliau di tempat ini beliau sholat, sembahyang Iya. gitu. Oke, ini Kalau berarti ini posisi area di pantai Kota Raja. Beliau Ya. suka juga main Suka mandi main situ. ke pantai, bahkan menelusuri teluk sampai Teluk Numba.
sampai Sampai Teluk Lumba? Iya, sampai Jauh Teluk loh Lumba. itu. Sangat. Jalan kaki? Ya, jalan kaki. Ya. Pantasan beliau Bahkan fisiknya. sampai di Kalinangaba itu kalau kita lihat di foto di rumah itu kan ada beliau sedang berendam Iya. sama teman-temannya di Kalinangaba. 10 kilo ada tuh. Iya, lumayan itu. Hebat. Kali Nah ini jembatan Wolwona, dulu jembatannya seperti ini yang menghubungkan ke Uskupan dulu juga. Dulu kan sewaktu awal-awal beliau tinggal di rumah itu kan sumurnya itu kering. Jadi tempat ini menjadi tempat untuk cuci, mandi, tamasya berkawan-kawannya mandi Mandi di sini. Kali Wolwona. Wah, keren. Ini Ini gedung teater Immaculata dan Oke. ini 3 dari 12 naskah teater yang ditulis dan dipentaskan selama di ND oleh beliau. Mungkin Termasuk saya Dokter bisa, Setan. iya, mungkin ketika aktivitas politiknya dikekang, teater menjadi sarana untuk dia menyampaikan pesan politiknya mungkin. Karena kalau sepintas yang saya baca dari naskah-naskah itu kan menyangkut dengan nafas revolusi, nafas tentang perjuangan Iya. kemerdekaan. termasuk aerodinamik. Ya, Indonesia 45-nya. Usia 45. Ya, itu. Beliau udah membayangkan loh, padahal peristiwa itu beliau nulis itu di tahun 34 Di tahun 3438 bahwa dia sudah bisa memprediksi Indonesia akan seperti ini dengan teater yang dia tulis selama di ND. Beda dengan tempat-tempat lain kan hampir tidak menuliskan teater atau dia paling dengan orasi politik dalam bentuk lain. Tapi di ND ini teater menjadi sarana dia untuk menyampaikan dia Apa punya- karena apa bisa kenapa tuh dia bisa ini kan seniman tingkat tinggi nih bisa bikin drama lalu beliau melukis suasana ND-nya yang seperti apa yang kayak pernah baca nggak? Mungkin kalau sejauh yang saya pelajari mungkin karena ketenangan kayaknya Ketenangan, mungkin ya. ketenangan dan kedekatan beliau dengan masyarakat kecil. kecil. Karena dengan orang-orang yang berpendidikan beliau dilarang. Betul. Mungkin dengan kesederhanaan masyarakat kecil yang membuat dia nyaman, bahagia gitu Bahagia. dan enak untuk berkomunikasi Dan gitu. tidak ada misalnya dikotomi antara Islam, Iya, non-Islam. seperti ya ada antara satu suku dan suku yang lain itu tidak ada. Jadi mungkin dia benar-benar memang khusus betul merenung dan mempelajari betul cara hidup orang-orang di sini seperti itu. Betul, waktu betul. itu. Ini pohon sukunnya. Ini sudah dulu ini makam pahlawan. Ya. Dan dulu ini jalan ini, taman ini dibagi dua, dipisahkan oleh Jalan Pancasila yang menghubungkan Jalan Soekarno dan Jalan Hatta. Karena revitalisasi besar-besaran tahun 2013 oleh Yayasan Ende Flores, ini disatukan, lalu taman, gedung teater Immaculata, lalu Masjid Arabita, di depan gereja katedral, makam Ibu Amsi dan rumah itu diadakan revitalisasi besar-besaran saat Dan itu. bagus jadinya. Ya. Jadi lebih tertata ya. Jadi sedikit lebih tertata walaupun belum maksimal. Betul. Belum Ya. maksimal. Kira-kira menurut kamu apa lagi yang perlu ditambah nih kalau soal revitalisasi? Sebagai apa? Banyak sih, tapi saya lebih pada mengangkat nilai sejarah yang sebenarnya tentang ini itu. Ini kata-kata ini muncul dalam bukunya Cindy Adams. Ya, sebenarnya ada kalimat utuhnya di Iya. Pulau Bunga yang sepi tidak berkawan. Aku menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenung di bawah pohon sukun. Iya. Lalu lanjutnya ini Di dan kota ada ini. kalimat terakhirnya saya belum hafal betul itu. Salah satu buku atau biografinya Bung Karno tuh wawancara dengan seorang jurnalis Barat ya, Cindy Adams. Itu buku bagus yang para pencinta Bung Karno harus punya itu. Dan di salah satu itu bahwa di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kehadiran Bapak hari ini mengenang 123 tahun beliau karena hari ini beliau berulang tahun. Serius? Iya, tanggal 6 Juni. Oh, Tuhan. Ya. Saya tidak sadar loh. Jadi hari ini hari yang spesial. Jadi Bapak datang di saat hari yang tepat, di tempat yang tepat, dan mengucapkan di waktunya juga yang tepat begitu, Abang. Aduh, saya benar-benar tidak sadar tadi bahwa ini hari 6 Juni ya. Saya bulu badan Bukan berdiri. 1 Juni. Bukan 6 Juni hari ini. Oh, 1 Juni. Beliau itu tanggal 6 bulan 6 1901. 1 Juni hari lahir, 21 Juni hari kematiannya. wafatnya. Ya. Wow. Oke. Saya beruntung sekali. Tidak nyangka, tidak ada persiapan. Ternyata saya berada di hari lahirnya beliau.
Bu Mariana ini kepala sekolah SD, SD Impres Dona 3, saya sekolah penggerak. sekolah penggerak. Lalu hari ini mengirim 2 bis ya. Ya, benar. Kenapa jadi mengajak anak-anak ke Taman Bung Karno? Hari ini saya mau memberikan pelepasan untuk siswa saya yang kelas 6 kepada orang tuanya sebagai ajang perpisahan hari ini. Biar mereka supaya bisa dikenang, mereka datang ke Taman Renungan Bung Karno mengingat kembali sejarah supaya ada nilai sejarah yang mereka harus ambil dan bawa untuk lanjut ke pendidikan selanjutnya. Luar biasa Ibu. Iya. Dan kami semoga Ibu sehat-sehat. Ibu usia berapa? Iya, iya. Saya sudah 57 tahun. 3 tahun lagi. Iya, 3 tahun lagi pensiun. Kepala sekolah ya. Iya. Ibu sudah S1 di mana dulu, Bu? Saya S1-nya di UT. UT. Iya. SPG? SPG di SPG Negeri ND. SPG Negeri ND. Siap. Oke Bu, sehat-sehat selalu Bu. Kami mendoakan Ibu mantap dan bimbing anak-anak kita. Dan Ibu tahu hari ini Saya hari lahirnya Bung Karno, tanggal 6 Juni. Saya juga baru tahu tadi. sengaja. Jadi ajang hari ini memang ajang yang sangat sangat bagus. Terima kasih banyak Ibu Mariana. Sehat-sehat Ibu. Ibu, Saling mendoakan. Ibu beli sirip pinang Bu ya.